perbuatannya memilukan Tuhan, memalukan Tuhan dan memilukan Tuhan. Bukan mengagungkan Tuhan. Memalukan Tuhan dan itu katanya kaum muda, itu ada pendeta. Kok gitu ya? Memalukan dan memilukan Tuhan. Karena hati nuraninya cenderung jahat. Maafkan. Ya memang kita yang dilahirkan dari orang tua kita hanya memiliki hati yang cenderung jahat, hati daging, hati yang cenderung jahat. Nah bagaimana supaya bisa memiliki hati yang baik, hati nurani yang baik, supaya bisa terima firman, buang dosa. Kalau hati jahat, dosa yang diterima, firman yang dibuang. Diejek, apa firman lebih baik berbuat dosa seperti zaman Nuh. Nah itu hati cenderung jahat. Sehingga perbuatannya memilukan Tuhan, memilukan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Setiap manusia yang dilahirkan dari orang tua, manusia daging dilahirkan oleh orang tua manusia daging, maka memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Hati daging, hati yang cenderung jahat. Bagaimana supaya bisa memiliki hati nurani yang baik? Jalannya lewat baptisan air. Jalannya lewat baptisan air. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Mari silakan. Yaitu kepada roh-roh mereka. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tak menanti dengan sabar. Ya. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ya. Di mana hanya sedikit. Yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dulu tidak taat, mengolok, mengejek. Nuh memberitakan kepada, ayo. Ini mau dihukum, air bah mau datang. Ayo masuk bahtera, ayo membangun bahtera, ikut. Masuk. Walah. Apa ini mimpi siang bolong. Apa Nuh ini? Apa sudah stres dia ya? Nuh ini ya. Wah diejek diolok. Karena hatinya jahat. Hati cenderung jahat. Sehingga dia memilih dosa daripada firman. Akibatnya dihukum air bah cuma 8. Cuma 8, sedikit sekali yang bisa selamat. Nah, di akhir zaman ini juga firman pengajaran, ayo hidup benar, hidup suci, ayo ada pedang, penyucian. Firman, apa terlalu lama, gerejanya terlalu lama, firmannya, ya, terlalu keras firmannya, apa tunjuk-tunjuk rokok, tunjuk-tunjuk dosa, najis, apa itu, firmannya apa itu. Banyak yang mengolok, sebab hati nuraninya jahat, tidak taat, memilukan Tuhan, memalukan Tuhan. Tapi lewat baptisan air sekarang 21, mari. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya yaitu baptisan air. Dulu bahtera Nuh, sekarang baptisan air. Teruskan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Kalau kenajisan jasmani mandi di kamar mandi itu. Nah, ini kenajisan jasmani di sabun. Tapi kalau baptisan air lain apa? Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Jadi baptisan air, lewat baptisan air itu pembaharuan hati nurani. Baptisan air sama dengan pembaharuan hati nurani. Dari hati nurani yang jahat, cenderung jahat, menjadi hati nurani yang baik, taat dengar. Ini baptisan air. Jadi baptisan air itu bukan peraturan gereja dan lain, bukan. Salah satu cara Tuhan supaya kita memiliki hati nurani yang baik, bukan yang jahat itu. Kalau jahat itu dosa yang diterima, firman diejek, diolok. Wah, apa firmannya terlalu itu, terlalu keras, terlalu ini, terlalu. Ya, nah ini. Tapi kalau hati nurani yang baik, lewat baptisan air. Syarat baptisan air yang benar, selalu ajarkan, mati terhadap dosa. Syaratnya bertobat, mati terhadap dosa. Kalau orang mati, pelaksanaannya harus dikubur bersama Yesus. Kalau orang mati tidak dikubur, wah tambah busuk. Ayo kita periksa tentang baptisan air dulu. Nanti bulan depan ada baptisan air. So, ya, bersiap-siap yang belum dibaptis, dengarkan firman.
Baca Alkitab, dengarkan firman. Jangan dengarkan pendeta A, pendeta B, bukan. Dengarkan firman. Saudara, dengarkan firman. Supaya baptisan kita benar, seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Saudara, supaya hati nuraninya baik. Mari, di dalam Roma 6 ayat 2 dan ayat 4. Mari, baca. Sekali-kali tidak. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini syarat baptisan air yang benar. Mati terhadap dosa, bertobat. Makanya saudara yang mau baptisan, dengar firman terus. Nanti firman menunjuk dosa-dosa, ayo bertobat. Aduh ini Tuhan, ini dosa saya masuk. Mungkin nyontek, aduh berhenti. Ampuni saya Tuhan, saya mau berhenti. Saya mau mati terhadap dosa, bertobat. Nah, ini syarat baptisan air yang benar. Kemudian pelaksanaannya ayat 4. Dengan demikian, ya, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Ya, dikuburkan bersama. Orang mati harus dikubur. Harus dikubur. Kalau tidak dikubur busuk. Teruskan. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pelaksanaan baptisan air yang benar yaitu kita dikuburkan bersama Yesus. Yesus juga dikubur dulu. Sekarang kita dikubur dalam baptisan air bersama Yesus. Sehingga kita bangkit dalam hidup baru. Sama dengan hati nurani yang baru. Yaitu hati nurani yang baik. Taat dengar-dengar. Nah, zaman Nuh hati nuraninya cenderung jahat. Firman ditolak, diejek, apa itu? Dosa diperbuat, memilukan Tuhan sehingga Tuhan hukum mereka semua, memalukan Tuhan, memilukan Tuhan, dihukum. Nah, bagaimana? Memang kenyataannya kalau permisi para ibu-ibu permisi, kalau kita dilahirkan oleh orang tua jasmani kita, orang tua daging, ya hanya menghasilkan hati nurani yang cenderung jahat. Yang berbuat dosa itu memilukan Tuhan. Lalu bagaimana supaya hati nurani baik? Harus dilahirkan oleh Tuhan. Lahir secara rohani. Baptisan air. Dilahirkan baru oleh Tuhan lewat baptisan air. Bagaimana baptisan air itu? Baptisan air itu pembaharuan hati. Dari hati nurani jahat menjadi hati nurani yang baik. Bagaimana syaratnya masuk baptisan air? Syaratnya bertobat, mati terhadap dosa, bertobat dulu. Bagaimana pelaksanaannya baptisan benar? Harus dikubur bersama Yesus. Kalau belum dikubur, belum dibaptis namanya. Belum. Dikuburkan bersama Yesus dalam baptisan air. Sehingga kita bangkit dalam hidup yang baru. Yaitu hati nurani yang baru. Hati nurani yang baik. Taat dengar. Nah kalau hati yang baik, sikap kita juga baik, tidak mengejek. Sikap yang baik atau yang benar, yaitu kita harus mendengar dan dengar-dengaran, taat dengar-dengaran pada firman nubuat, firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Kalau sudah hatinya baik, sikapnya baik. Bukan mengejek, firmannya terlalu lama. Coba kalau dengar gosip, dengar dosa. 2 jam. Kalau firman baru belum 1 jam sudah. Waduh, lama sekali ya. Nah ini hatinya tidak baik. Kalau firman dia ejek. Dia olok. Ya, kalau gosip dosa-dosa, ini jahat. Ya, simpel saja. Praktis saja. Coba saudara mau ingin tahu hati nuranimu baik atau jahat? Hari ini coba kalau dengar firman, banyak komentar, terlalu lama, terlalu ini. Coba dengar gosip yang dosa-dosa porno, terus, itu masih jahat hati nurani. Sekalipun sudah baptisan air, saya sudah baptisan air, tapi hasilnya belum. Syaratnya belum benar itu, pelaksanaannya belum benar, hasilnya belum benar. Ayo malam ini, kalau bisa menghargai firman, sikap yang benar, yaitu kita mendengar firman, menikmati firman, pengajaran suatu, dan sampai taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini sikap yang benar, sikap yang baik. Saja kita harus mendengar, menikmati
Kemudian taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu sama dengan satu, mengagungkan Tuhan. Bukan memilukan. Kalau taat dengar-dengaran itu sama dengan mengagungkan Tuhan. Sama dengan hidup dalam tangan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Taat. Kaum muda, saya pendeta. Taat dengar-dengaran pada firman. Dengar dulu, nikmati dulu. Baru kita praktekkan taat dengar-dengaran. Itu sama dengan mengagungkan Tuhan. Sama dengan hidup dalam tangan Tuhan. Lihat Om selalu ajarkan pemberitaan firman itu Tuhan mengulurkan tangan pada kita. Kalau kita bisa dengar, menikmati, mempraktikkan, kita mengulurkan tangan sama Tuhan. Bukan mengulurkan tangan sama kita lewat firman. Kita mengulurkan tangan sama Tuhan. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Ayo coba di sekolah. Ayo taati firman. Sudah dengar firman, tidak boleh nyontek, jangan nyontek. Om, satu kelas nyontek Om. Bagaimana? Tetap. Itu mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Di gereja yang Jalan WR Supratman 4 Surabaya ada kesaksian. Waktu UNAS terakhir SMU. Semua dibiarkan. Nyontek. Wah, dia ingat firman. Bagaimana ini aku? Nanti kalau tidak lulus, itu suara setan. Yang lain semua, dia bagaimana aku? Akhirnya dia tetap pegang firman. Tidak mau, taat dengar. Ya Tuhan bela, lulus. Sekarang masuk perguruan tinggi yang baik. Lulus. Nah, ini kesaksian, salah satu contoh. Ayo, kalau kita taat, dengar-dengaran pada firman yang keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu mengagungkan Tuhan. Hidup di dalam tangan Tuhan. Itulah urusan kita sekarang kaum muda. Kita menghadapi dunia yang sulit. Mengarah kepada dulu, mengarah pada air bah mau datang. Sulit. Kalau air bah datang mau hidup di mana? Gunungnya hilang. Semua hilang. Gak bisa. Nanti akan menghadapi api dari langit. Sulit juga mau di mana hidup. Ijazah. Gak bisa. Deposito. Gak bisa semua. Hanya hidup dalam tangan Tuhan. Amin. Mengagungkan Tuhan. Kalau memilukan Tuhan, mati, ikut hancur. Tapi kalau mengagungkan Tuhan seperti Nuh, dari sekian penduduk dunia, 8 orang mengagungkan Tuhan. Tidak memilukan, tidak memalukan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Lewat taat dengar-dengar. Ayo malam ini, mungkin lagi gagal dan lain-lain, lagi berhasil, lagi apa. Ayo kembali kepada Tuhan. Jangan mengejek, mengolok. Apa firman? Lebih baik dosa. Jangan, itu jahat. Itu seperti dulu pasukan mengejek Yesus. Raja, salam Raja. Tapi diberi mahkota duri. Diludahi, salam. Waduh, mengejek, mengolok. Sekarang mengejek, mengolok firman. Wah, apa terlalu lama itu. Jam berapa ini? Kalau di gereja terlalu lama. Tapi kalau berbuat dosa, baru dalam pembicaraan dosa, belum perbuatan dosa, belum pandangan dosa, memilukan Tuhan. Tapi biarlah malam ini, yang belum baptisan siap, yang sudah baptisan apakah sudah benar syaratnya dulu, atau cuma ikut-ikutan teman? Apakah sudah benar pelaksanaannya? Dikubur bersama itu, kalau dikubur itu dari ujung rambut sampai kaki, dimasukkan dalam air. Itu pelaksanaan yang benar, seperti Yesus juga. Sama. Kalau sudah, puji Tuhan, sudah benar. Hasilnya, apakah taat dengar-dengaran? Apakah bisa menikmati firman yang keras? Firman nubuat? Apa taat dengar-dengaran? Apa memilukan Tuhan atau memuliakan Tuhan? Kita sendiri yang tahu malam ini. Kita diperiksa. Ayo, biarlah kita semua bisa memuliakan. Taat dengar-dengaran, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu tugas kita. Hidup di dalam tangan Tuhan. Itu orang taat dengar-dengar. Hasilnya, luar biasa. Kalau hidup dalam tangan Tuhan, mengagungkan Tuhan, hasilnya luar biasa. Hasil pertama, Yesaya 49. Kitab Nabi Yesaya 49. Ayat yang ke-3 dan 4. Yesaya 49 ayat 3 dan 4. Mari
Ia berfirman kepadaku. Dia berfirman kepadaku. Engkau adalah hambaku Ya, Israel. ini pelayan Tuhan, kaum muda, ayo semua